Halo para subscriber premium di channel ini dan juga para penonton di video ini ya. Dimana aku tekankan, iblis itu musuh Allah dalam Kristen. Di dalam kekristenan, iblis itu menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Dimana semua ciptaan itu berawal dari firman. Seperti di dalam Alkitab katakan, pada mulanya adalah firman, yaitu Yesus. Firman itu berjalan-jalan dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di mana Yesus dan Allah Bapa Yahweh, Allah yang Maha Esa, dia bersama-sama. Lalu dari sosok Yesus inilah, dari gambar Yesus inilah, para malaikat diciptakan. Dan dari gambar Yesus inilah para manusia diciptakan. Itu kenapa di dalam Alkitab, bahkan kitab-kitab suci yang lain termasuk dalam Muslim mungkin tahu ya, manusia digambar, manusia diciptakan seturut gambar Allah. Yang jadi pertanyaan, gambarnya Allah itu seperti apa? Kan gak jelas, masa Allah bentuknya seperti manusia? Masa Allah punya 2 mata 2 tangan? Itu dijelaskan lagi di dalam Yesus. Awal mulanya adalah firman. Yesus itu ciptaan pertama dari firman Allah, yang berjalan-jalan bersama Allah, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan dari Yesus inilah para manusia diciptakan. Dan dari Yesus inilah para malaikat diciptakan. Jadi yang jadi gambar untuk para manusia dan para malaikat itu Yesus. Di mana tentunya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan alam semesta. Jadi urutan-urutannya di dalam Alkitab, pertama-tama Allah itu kesepian. Semuanya gelap gulita, awang uwung. Allah kesepian. Allah berfirman, jadilah Yesus. Yesus menerangi dan Yesus bersama-sama dengan Allah. Lalu Yesus dan Allah memulai kehidupan. Yesus dan Allah Yahweh itu mulai menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta bermula dari keinginan Allah Yahweh dan Yesus untuk menciptakannya. Maka diciptakanlah terang, maka jadilah terang. Diciptakanlah langit, jadilah cakrawala. Diciptakanlah bumi, diciptakanlah air dan daratan. Dipisahkannya antara air dan daratan. Semua itu adalah awal-awal penciptaan. Setelah alam semesta diciptakan, Allah dan Yesus itu menciptakan tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Segala tumbuhan dan segala binatang sudah diciptakan. Barulah seturut dengan gambar Yesus, sebelum para binatang diciptakan pun, Allah menciptakan malaikat. Malaikat-malaikat Allah itu diciptakan dengan gambar Yesus. Dan wujud malaikat itu sebenarnya seperti manusia, dia manusia cahaya. Itu wujud malaikat. Wujudnya seperti manusia bercahaya terang. Dia manusia cahaya. Sedangkan dari Yesuslah tercipta manusia. Bedanya antara manusia dengan malaikat, kalau manusia itu tidak bercahaya, kalau malaikat itu bercahaya. Karena malaikat itu tercipta dari cahaya yang terbentuk dari gambar Yesus, cerminan dari gambar Yesus. Sedangkan manusia itu dibentuk melalui tanah, serupa dengan gambar Yesus. Itu bedanya jelas banget ya, Dimana setelah para malaikat diciptakan, ada sepertiga malaikat
ada sepertiga malaikat yang memberontak. Ada sepertiga malaikat memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah, memberontak kepada Yesus. Seperti halnya malaikat Lucifer. Tentunya kamu orang Kristen tahu ya, malaikat Lucifer, kepala malaikat yang pemberontak. Sepertiga malaikat yang memberontak itu akhirnya keluar dari surga. Keluar dari surga. Lalu mereka diturunkan ke bumi. Mereka diturunkan ke bumi. Tetapi saat itu Adam dan Hawa masih ada di surga, di Taman Eden. Dan iblis murka kepada Adam dan Hawa. Akhirnya iblis mencobai Adam dan Hawa. Iblis memiliki keinginan untuk mencobai Adam dan Hawa. Itu keinginan iblis. Akhirnya Hawa melanggar perintah Allah. Dia memakan buah pengetahuan antara yang benar dan yang salah. Adam juga memakan. Akhirnya Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi, dibuang ke bumi. Dan Adam Hawa pun dia sengsara. Akhirnya dia mati dan binasa. Umurnya terbatas. Semua itu karena dia melanggar perintah Allah. Dia mengikuti keinginan iblis. Maka dari itu di dalam Alkitab dijelaskan, iblis datang hanya untuk mencuri. Mencuri kemuliaan kita, mencuri bagian kita. Iblis datang hanya untuk membunuh. Iblis datang untuk membunuh karena iblis ingin mencobai kita, membunuh kita secara iman kita, secara mental kita atau yang lainnya. Dan dalam Alkitab sangat jelas, iblis datang untuk membinasakan. Karena dia mencobai kita dan kita mengikuti cobaan itu, akhirnya kita memumpuk dosa. Dan dosa itu akan menjadi maut, kematian bagi kita. Kita binasa karena dosa. Tapi anehnya banyak manusia itu kalau dicobai manusia tuh bilang, "Duh Gusti, kok dicobai koyo ngene meneh?" Ada yang bilang, "Ya Allah, kok cobaannya koyo ngene meneh?" Ada yang bilang gini, "Segala cobaan itu datang dari Allah." Yang saya jelaskan, yang saya pertegas, Allah tidak pernah mencobai manusia. Dan Allah sendiri tidak bisa dicobai oleh manusia. Tetapi manusia itu sendiri dicobai oleh keinginannya, dicobai oleh hasrat hawa nafsunya, dan juga dicobai oleh iblis. Bukan Allah yang mencobai manusia, tetapi hawa nafsu dan iblislah yang mencobai manusia itu sendiri, bukan Allah. Dan aku bangganya dengan orang Kristen, aku bangganya dengan ajaran Kristen. Satu-satu ajaran yang ada di muka bumi, satu-satunya agama yang ada di muka bumi, satu-satunya arahan yang ada di muka bumi yang menyatakan iblis adalah musuh Allah itu Kristen. Hanya di dalam Kristen yang mengatakan iblis musuhnya Allah. Iblis adalah musuh yang nyata bagi Allah. Musuh kita orang beriman bukan sesama manusia, tetapi musuh kita orang beriman adalah iblis, karena iblis adalah musuh Allah. Karena setahu saya, seperti di dalam orang Islam, seperti di dalam orang Muslim, orang Islam, dalam ajaran Islam, iblis itu adalah ciptaannya Allah. Iblis ciptaan Allah dari api yang tugasnya mencobai manusia. Seberapa kuat iman manusia itu sendiri, seberapa kuat keimanan manusia itu. Yang saya pertanyakan, kalau iblis menjadi ciptaan manusia, lalu kalau iblis menjadi ciptaan Allah, lalu untuk mencobai manusia,
itu tandanya Allah jahat. Itu tandanya Allah Yahweh itu jahat. Kenapa Allah menciptakan iblis dan menciptakan manusia? Kalau ujung-ujungnya manusia hanya dicampurkan dengan iblis dan dicobai iblis. Itu tandanya Allah Yahweh itu jahat. Kalau Allah Yahweh itu menciptakan iblis lalu digunakan untuk mencobai manusia, itu tandanya Allah sendiri yang ingin mencobai manusia. Dan nanti kalau manusia itu berbuat jahat, manusia masuk neraka, berarti itu atas keinginan Allah Yahweh, karena Allah Yahweh yang menciptakan iblis. Itu sebagai tanda sebetapa kejamnya Allah Yahweh kalau Allah Yahweh itu menciptakan iblis. Karena setahu saya Tuhan Allah Yahweh itu Tuhan yang baik. Mula-mulanya iblis itu bukanlah iblis, tapi iblis itu adalah malaikat. Karena dia menjadi malaikat yang memberontak dan memusuhi Allah, dia diusir dari surga. Dia diusir dari surga. Lalu dia menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Aku bangga banget punya Alkitab, aku bangga punya Bible. Yang jelas-jelas kisah mula-mulanya itu jelas. Kenapa manusia punya 2 mata, 2 tangan, punya tubuh? Kenapa manusia dijuluki seturut gambar Allah? Asal mulanya gimana? Sangat jelas. Awal mulanya iblis itu gimana? Sangat jelas. Semuanya sangat jelas di dalam Alkitab. Apa maksud Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Itu sangat jelas. Aku bangga banget jadi orang Kristen. Dan aku bangga banget aku tidak jadi orang yang goblok. Aku bangga banget tidak jadi orang yang bebal. Aku bangga banget nggak jadi orang yang tolol, yang nggak paham. Karena aku paham, aku kuat dalam iman. Itulah kilasan video kali ini, bahwasanya iblis adalah musuh yang nyata bagi Allah.